Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Aprilia Elviramita, yang kedua Fitriani, yang ketiga Friza Azahra, yang keempat Lia Apriani, yang kelima saya sendiri Melia Wahyuni, yang keenam Najmatul Nadrah Nurzam, yang ketujuh Sonia Helvira. Baiklah, untuk materi pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep kewirausahaan. Konsep entrepreneur itu sendiri sebenarnya mulai diperkenalkan pada abad ke-18 di Perancis ketika seorang ahli ekonomia yang bernama Richard Cantillon mengaitkan antara beban resiko yang harus ditanggung oleh pemerintah dengan para pengusaha di dalam menjalankan roda ekonomi. Nah, di Indonesia itu sendiri, kewirausahaan ini mulai dikenal sejak Suparman Sumathanijaya mempopulerkan istilah wira swasta. Nah, sejak saat itulah, istilah ini mulai dimuat di media massa seperti surat kabar, majalah, dalam siaran radio maupun siaran televisi. Selanjutnya, Peter F. Drucker juga menjelaskan konsep kewirausahaan merujuk pada sifat, watak, dan ciri-ciri yang melekat pada seseorang yang mempunyai kemauan yang keras untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia usaha yang nyata dan dapat mengembangkannya dengan tangguh. Business Town 2000 dalam tulisannya tentang Profile of Entrepreneur juga menjelaskan bahwa pada saat sekarang, seorang wirausaha adalah seorang inovator yang jeli dalam mengenali dan menangkap setiap peluang dan juga kesempatan untuk mengubah kesempatan serta peluang tersebut menjadi sesuatu yang workable and marketable. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Najmatul. Baiklah, materi selanjutnya yaitu definisi kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti peluang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur pemodalan operasinya, serta memasarkannya. Beberapa pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Ahmad Sanusi pada tahun 2008. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Sedangkan menurut Zimmerer pada tahun 2008, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Sedangkan pada keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil nomor 961/Cap-M-11 pada tahun 1995, kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja. Jadi, kewirausahaan adalah sikap, mental, dan jiwa yang selalu aktif, kreatif, berdaya, bercipta, berkarsa, dan bersahaja dalam berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya atau kiprahnya. Baik, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Lia Apriani. Materi berikutnya yaitu syarat-syarat wirausaha. Persyaratan dasar untuk menjadi seorang wirausaha ini dinamakan dengan 8K dan 7P, di mana 8K ini meliputi yang pertama yaitu ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua kemauan, keulatan, dan ketekunan, yang ketiga yaitu kemampuan dan keahlian, yang keempat yaitu kesempatan yang ada dapat digunakan, yang kelima yaitu keteruturan dan kecepatan kerja, yang keenam yaitu kebenaran mengambil risiko dan menghadapi ketidakpastian, yang ketujuh yaitu kesadaran sosial dan kemerdekaan, dan yang ke-8 yaitu kapital dan keuangan. Dan untuk 7P-nya yaitu meliputi pendidikan, yang kedua yaitu pengajaran dan latihan, yang ketiga yaitu penerangan, penyuluhan, dan bimbingan, yang keempat yaitu pengelolaan dan perlindungan serta kepastian hukum, yang kelima yaitu pendekatan strategis, yang keenam yaitu penghayatan hakiki kehidupan, dan yang ketujuh perbankan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Friza. Sifat wirausahawan. Seorang wirausahawan harus memiliki sifat-sifat kewirausahaan yang baik. Menurut Max Holland, seorang wirausahawan itu memiliki sifat dan karakteristik yang pertama, keinginan untuk berprestasi. Sifat ini muncul karena keinginan dalam diri seorang wirausahawan untuk memotivasi dalam mencapai tujuan. Yang kedua, keinginan untuk bertanggung jawab.
Jika seseorang telah memutuskan untuk menjadi wirausahawan, berarti ia memiliki tanggung jawab yang lebih atas usaha yang dibangunnya. Yang ketiga, preferensi kepada resiko-resiko menengah. Wirausahawan harus mampu mengetahui berbagai penyebab usahanya tidak berkembang dan faktor-faktor kegagalannya. Yang keempat, persepsi pada kemungkinan berhasil, di mana seorang wirausahawan harus memiliki kepercayaan diri terhadap produk yang dihasilkan. Yang kelima, rangsangan oleh umpan balik. Umpan balik bersifat baik ataupun buruk. Jika yang diterima baik, maka wirausahawan harus mampu mempertahankan bahkan meningkatkan hasil kerjanya. Sebaliknya, jika buruk, maka wirausahawan harus bisa mengevaluasi hasil kerja, kemudian melakukan perbaikan. Yang keenam, aktivitas energik. Dalam menjalankan usahanya, wirausahawan harus aktif dan memiliki semangat yang tinggi dan kepercayaan diri untuk menunjang segala aktivitas usahanya. Yang ketujuh, orientasi ke masa depan. Perencanaan kewirausahaan tidak hanya untuk jangka pendek tapi untuk masa depan atau jangka panjang, karena kondisi dalam dunia usaha tidaklah tetap melainkan fluktuatif. Yang kedelapan, keterampilan perorganisasian. Seorang wirausahawan harus mampu melaksanakan perorganisasian dengan baik. Salah satu contohnya itu dengan tidak pandang bulu. Yang kesembilan, sikap terhadap uang. Keuntungan yang lebih adalah keinginan dari setiap wirausahawan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan pengelolaan terhadap uang, jangan sampai keuntungan disalahgunakan untuk hal yang tidak baik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitriani. Menentukan model-model usaha. Terdapat 4 unsur utama dalam menentukan model usaha. Yang pertama, who. Kita perlu mencari tahu siapa yang kita layani, segmen pelanggan kita, cara menjaga relasi dengan pelanggan kita. Yang kedua, what. Kita harus bisa menciptakan produk yang dibutuhkan masyarakat dan bisa menjadi solusi masalah banyak orang. Yang ketiga, how. How, bagaimana kita perlu menekankan pada sumber daya yang dimiliki, koneksi, distribusi bahan baku, dan kemampuan yang kita miliki untuk memproduksi barang atau layanan. Yang keempat, why. Why, di mana kita harus menelusuri mengapa pelanggan memiliki produk kita dan sumber pendapatan kita. Hal lain yang perlu kita perhatikan yaitu teknologi dan tren dan perubahan aturan, yang mana itu sangat berpengaruh terhadap usaha yang kita jalani. Setelah melalui pertimbangan yang matang, maka calon entrepreneur dapat memilih jenis usaha yang akan digelutinya. Setidaknya terdapat 3 jenis kategori umum usaha, yaitu usaha produksi, usaha perdagangan, dan usaha jasa. Usaha produksi adalah usaha yang terkait dengan mengubah bahan baku menjadi produk. Usaha produksi itu sendiri dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu produk primer dan produk sekunder. Produk primer mengacu pada pengalian sumber daya alam. Contohnya, kayu gelondongan dibuatkan menjadi papan. Sedangkan usaha produksi sekunder merupakan lanjutannya. Contohnya, papan itu dibuat menjadi furniture. Yang kedua, usaha perdagangan, yang dikelompokkan menjadi usaha retail dan distributor. Usaha retail adalah suatu kegiatan menjual barang atau jasa kepada konsumen. Sedangkan usaha distributor adalah segala aktivitas pemasaran yang menggerakkan barang dari produsen ke pedagang retail. Dan yang ketiga, usaha jasa. Usaha jasa terkait dengan usaha yang mengandalkan pada sumber daya manusia sebagai keunggulan bersaing. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari April. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang hukum dan etika bisnis. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Bisnis merupakan kegiatan usaha yang meliputi industri, perdagangan, jasa, agraris, ekstraktif, dan maritisme, yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, kegiatan bisnis menghubungkan berbagai macam pihak dengan berbagai macam kepentingan. Hukum bisnis diharapkan dapat melindungi pelaku bisnis, karena hukum akan menghubungkan berbagai pelaku bisnis dalam perjanjian yang resmi. Hukum bisnis juga memberikan manfaat bagi para pelaku bisnis, yaitu adanya jaminan untuk dapat melakukan upaya hukum yang apabila salah satu pihak pelaku bisnis tidak memenuhi kewajiban ataupun melanggar perjanjian yang telah disepakati. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sonia. Juliana dalam kurung 2003 menjelaskan etika yang melekat pada seorang entrepreneur secara umum. Yang pertama, sikap dan perilaku seorang entrepreneur harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat.
Yang kedua, berpenampilan sopan dalam suatu situasi atau acara tertentu. Yang ketiga, cara berpakaiannya layak dan pantas. Yang keempat, cara berbicaranya santun dan tidak menyinggung orang lain. Yang kelima, perilakunya menyenangkan orang lain. Secara khusus, etika yang melekat pada diri entrepreneur adalah 1. Kejujuran. Entrepreneur harus selalu bersikap jujur, baik dalam berbicara maupun bertindak. Yang kedua, bertanggung jawab. Entrepreneur harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan dalam bidang usahanya. Yang ketiga, menepati janji. Entrepreneur dituntut untuk selalu menepati janji. Sekali entrepreneur ingkar janji, maka hilanglah kepercayaan pihak lain terhadapnya. Yang keempat, disiplin. Entrepreneur dituntut untuk selalu disiplin dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usahanya, misalnya dalam hal waktu pembayaran atau pelaporan kegiatan usahanya. Yang kelima, taat hukum. Entrepreneur harus selalu patuh dan menaati hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan norma, adat istiadat masyarakat, ataupun hukum yang dibuat pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Hasil presentasi dari kelompok 1, lalu untuk bisnis plan dari kelompok 1 yaitu sebagai berikut. Ini mau kenalin produk kami yaitu masker kain atau face mask. Face mask ini sangat berguna loh di era pandemi seperti ini agar kita terhindar dari paparan virus corona. Masker yang kami jual terbuat dari bahan kain katun loh. Seperti yang kita ketahui, kain katun memiliki serat kecil yang dapat menahan partikel seperti debu dan virus, sehingga debu dan virus tersebut tidak dapat menembus kain dan terhirup oleh penggunanya. Masker yang kami jual memiliki 2 lapis. Hal ini dapat meningkatkan keefektifan masker dalam mencegah masuknya partikel-partikel kecil seperti debu maupun virus. Masker kain kami ini lembut dan nyaman serta dapat dicuci, dapat digunakan kembali, dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Juga dapat menghemat biaya dalam pembelian masker sekali pakai. Nah, selain itu, masker ini stylish dan banyak motifnya loh. Penggunaan dari masker kain kami ini yaitu untuk melindungi dari polusi udara, membantu mencegah penyebaran corona, lebih nyaman saat digunakan, kualitas tetap terjaga meski telah dicuci, dan mencegah bakteri berkembang biak. Nah, mumpung masih bulan Januari, bakalan ada di Januari Sale. Buy 3 discount up to 15% selected item. Ayo buruan beli, kapan lagi? Beli masker 3 bakalan dapat potongan harga sebesar 15%. Yuk yang mau order bisa hubungi nomor berikut. Oke teman-teman, di sini kami menyediakan 2 jenis masker, yaitu masker sekali pakai dan juga masker kain. Untuk detail masker kainnya, dia itu berbahan dasar katun yang lembut, sehingga nyaman untuk kita gunakan. Dan juga masker ini terdiri dari 2 lapisan, pada lapisan luar yaitu bermotif seperti ini, dan banyak lagi motif lainnya. Dan bagian dalamnya yaitu seperti ini. Untuk model keduanya, yaitu pada bagian talinya terdapat pengaturan yang kita gunakan untuk mengatur panjang talinya, sehingga lebih nyaman untuk kita gunakan. Dan juga ini terdapat beberapa pilihan motifnya. Selanjutnya, untuk masker sekali pakainya, ini terdiri dari 3 lapis sehingga lebih safety. Dan dalam satu pack ini terdiri dari 10 pieces. Untuk model pemakaiannya seperti ini loh. Oke, nanti untuk teman-teman yang berhijab bisa ditambahkan lagi konektor agar lebih mudah dalam menggunakannya atau langsung dipakai seperti ini. Dan juga ini tersedia dalam beberapa motif. Dan tunggu apa lagi? Silahkan diorder. Oke, demikianlah hasil dari presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.